Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari geng ubur-ubur yang beranggotakan pertama saya Diki Haryanto Rasid 21650181 sebagai moderator untuk dan juga pembaca pertama, dan rekan saya Aditya Warmansili 21650171 sebagai pembaca kedua, dan satu lagi Muhammad Maulana Rasid 21650208 sebagai pembaca ketiga. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Internet of Things atau yang biasa disingkat IoT. Internet of Things adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Internet of Things atau sering disebut dengan IoT saat ini mengalami banyak perkembangan. Perkembangan IoT dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi, teknologi nirkabel, mikroelektromekanikal atau disingkat MEMS, internet dan QR, quick response kode. IoT juga sering diidentifikasi dengan RFID, radio frequency identification, sebagai metode komunikasi. Selain itu juga mencakup teknologi berbasis sensor, teknologi nirkabel, QR kode yang sering kita jumpai. Cara kerja Internet of Things. Cara kerja Internet of Things adalah memanfaatkan sebuah argumentasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah tersusun, di mana setiap argumen yang terbentuk akan menghasilkan sebuah interaksi yang akan membantu perangkat keras atau mesin dalam melakukan fungsi atau kerja, sehingga mesin tersebut tidak memerlukan bantuan dari manusia lagi dan dapat dikendalikan secara otomatis. Faktor terpenting lainnya Faktor terpenting dari jalannya program tersebut terletak pada jaringan internet yang menjadi penghubung antar sistem dan perangkat keras. Tugas utama dari manusia adalah menjadi pengawas untuk memonitoring setiap tindakan dan perilaku dari mesin saat bekerja. Kendala terbesar dari perkembangan Internet of Things adalah dari sisi sumber daya yang cukup mahal, serta penyusunan jaringan yang sangat kompleks. Biaya pengembangan juga masih terlampau mahal, dan tidak semua kota atau negara telah menggunakan IoT sebagai kebutuhan primer mereka. Selanjutnya, contoh alat Internet of Things. Saya akan menyerahkan kepada rekan saya Aditya Warmansili untuk memaparkan contoh dan alat Internet of Things. Kepada Aditya Warman, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan memaparkan materi dari teman saya yaitu Diki Haryanto. Contoh alat Internet of Things. Contoh alat yang menggunakan cara kerja Internet of Things yang saya ambil dalam bidang komunikasi contohnya adalah HT, Handley Talkie. Adalah sebuah alat komunikasi yang bentuknya mirip dengan telepon genggam yang dapat mengkomunikasi dua orang atau lebih dengan menggunakan gelombang radio dan sering dipakai untuk komunikasi yang sifatnya sementara karena salurannya dapat diganti-ganti setiap saat. Dalam hal ini, Handley Talkie ini menggunakan transmisi dan half duplex. Half duplex ini merupakan sistem transmisi data yang dapat melakukan transmisi dua arah dalam satu kanal, tetapi tidak bisa pada saat yang sama. Apabila keduanya mencoba berkomunikasi secara bersamaan, dalam artian mereka mencoba berbicara secara bersamaan, maka akan terjadi collision atau bertabrakan, ataupun pengiriman data akan gagal. Dalam bidang energi, terdapat bervariasi permasalahan yang timbul, mulai dari polusi atau pencemaran, pemborosan, dan berkurangnya pasokan sumber daya. Oleh karena itu, dengan adanya IoT sendiri mampu untuk mengurangi beberapa risiko tersebut. Misalnya saja, dengan penerapan sensor cahaya yang mampu untuk mengurangi penggunaan energi listrik. Dengan sensor tersebut mampu menangkap partikel cahaya, sehingga saat cahaya tersebut banyak, maka lampu akan mati. Namun, saat tidak ada pasokan cahaya, maka lampu akan otomatis menyala. Kemudian juga dapat menerapkan pada fungsi penjadwalan yang dilakukan pada mesin oven, mesin pemanas yang telah terintegrasi dengan jaringan internet. Dan contohnya konkret yang sering kita jumpai adalah Smart TV yang telah menerapkan IoT
Untuk metode pencairan channel disesuaikan dengan pilihan penggunaan user. Baik, saya akan melanjutkan sambungan penjelasan dari teman saya. Langsung saja, manfaat Internet of Things. Memudahkan proses konektivitas. Manfaat IoT yang pertama adalah memudahkan dalam proses konektivitas antara perangkat atau mesin. Semakin koneksi antara jaringan baik, maka sistem perangkat dapat berjalan dengan lebih cepat dan fleksibel. Anda mungkin masih banyak yang menggunakan alat konvensional. Namun apabila Anda mencoba untuk mengoperasikan sebuah sistem secara terputus hanya melalui perangkat mobile, maka jawabannya yang pasti adalah dengan menggunakan teknologi cerdas. Ketercapaian efisiensi. Manfaat Internet of Things yang kedua adalah tercapainya efisiensi kerja. Semakin banyak konektivitas jaringan yang terbentuk, semakin kecil pula jumlah penurunan waktu untuk melakukan tugas, sehingga aktivitas dan kinerja manusia menjadi lebih terbantu dengan adanya IoT. Meningkatkan efektivitas monitoring kegiatan. Dengan menggunakan Internet of Things, efektivitas untuk mengontrol dan monitoring sebuah pekerjaan menjadi lebih mudah. Selain itu, teknologi cerdas juga mampu untuk memberikan rekomendasi atau alternatif pekerjaan yang lebih mudah bagi Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelumnya salam dari Binjai. Jangan lupa subscribe channel kami karena subscribe itu gratis. Lain kali jangan begitu ya, motherfucker man.